Kembali Silik Lidah di GC Cafe Nagari TV akan mengupas tentang untung rugi pembatalan TDS 2021. Mungkin yang perlu kita pahami, Tour de Singkarak adalah telah membranding, telah menjadi ikon Sumatera Barat, sebuah ajang kolosal perpaduan antara sport dan tourism. Hari ini bersama para narasumber, pendekar-pendekar argumentasi hadir di dalam Silik Lidah edisi ketiga ini, dan kita akan menanyakan, meminta kepada Bundowati selaku mantan pembalap. Bundo, kayaknya TDS itu dari tahun ke tahun Sumatera Barat nggak pernah berprestasi. Kemudian 2 tahun dibatalkan, ini tentu akan menenggelamkan prestasi pembalap Sumatera Barat. Kalau di era Bundo dulu pernah mendapatkan emas di nasional gitu. Menurut Bundo gimana? Apakah TDS ini memang harus dibatalkan untuk tahun ini atau dibatalkan untuk selama-lamanya? Makasih Om Taat sebagai host. Kalau Bundo hanya berbicara itu yang real, yang kita lihat dengan pertanyaan yang tepat sekali. Apa prestasi atlet balap sepeda selama Tour de Singkarak? Itu nol. Untuk khusus Tour de Singkarak. Tapi di Tour de isi pembalap Sumatera Barat itu ke nasional. Tapi sampai kita yang sudah menjadi tuan rumah ikonnya Sumatera Barat, Tour de Singkarak pembalapnya lahirnya 0,0 prestasinya. Kenapa? Itu kita pertanyakan kembali ke pengurusan, ke atletnya. Itu ada terkait terhadap ke pemerintah bagaimana membina balap sepeda. Setelah itu bagaimana Tour de Singkarak ini harus dibatalkan, sangat rugi. Kalau itu saya berbicara sebagai mantan balap sepeda. Kenapa? Karena itu adalah sebuah hiburan juga buat masyarakat. Tapi sisinya mananya saya berbicara dengan sebagai penggiat pariwisata, memang tidak ada juga fungsinya buat pariwisata. Kenapa? Contoh, hanya beberapa daerah yang bisa mendapatkan manfaat. Padang, Bukit Tinggi, dan Sawalunto. Yang namanya Kabupaten Solok sebagai ikon yang bernama Singkarak tidak ada dapat hanya mencuci piring selama ini, melepas dan menerima atlet. Ya, tapi kan dengan TDS ya, harusnya kan prestasi Sumatera Barat itu harus ada lah. Misalnya nggak internasional, yang kelas nasionalnya. Cuma sejak berlangsung TDS kan bahkan ada yang memalukan sampai di urutan terakhir pembalap Sumatera Barat ini masuk finish. Ini kan tantangan. Yang saya harapkan dari Bundo itu sebagai praktisi, bisa jadi 2 tahun ini ditunda, tapi pembinaan bagaimana, berhenti juga ditunda atau gimana? Mungkin dari Bundo bisa ke Pak Heru yang akan menjelaskan. Pak Budi. Saya gini bertanya, 2 tahun diamnya Tour de Singkarak. Sebenarnya itu koreksi dari buat kepengurusan. Nah, selama ini saya pertanyakan, apakah kepengurusan balap sepeda itu masih aktifkah? Masih ada nggak orang yang mengurusnya? Nah, itu akan kebetulan ini ada Pak Sekretaris, kebetulan juga binaan saya, junior saya yang saya bawa dia bagaimana mengurus balap sepeda, mungkin akan bisa menjawab apakah pengurus balap sepeda ini masih ada atau tidak ada. Kenapa atlet tidak pernah muncul prestasinya? Tahan Bundo, silakan Pak Budi. Baik, sebenarnya ada suatu hal yang berbeda. Tour Singkarak dengan prestasi atlet daerah itu nggak selalu nyambung. Tour itu adalah atlet yang ikut tour itu selalu berkegiatan sepanjang tahun. Ikut tour pindah ya, tour A, tour B, tour C, tour D, semuanya mereka ikutin. Nah, ini biasanya dilakukan oleh pembinaan dengan pihak-pihak klub yang dari Indonesia sekarang ini ada namanya klub Continental Team. Nah, mereka lah yang akan membina itu dengan segala sumber daya yang mereka punya, dan untuk mendaftarkan klub Continental Team di UCI itu juga tidak murah.
ada deposit miliaran untuk membuat klub kontinental untuk Asia itu. Nah, sedangkan kita berbeda. Kita memulai di 2018 bersama dengan PBIC mulai merancang pencarian bibit usia muda, karena selama ini kita kurang sekali bibitnya. Era pembalap Sumbar yang zaman jaya emasnya Sumbar itu, termasuk terakhir zamannya Uniwati, Nur Hayati, sama udah mulai Warma, Indra Jaya, itu terputus. Dari tahun 1994 ya, sampai 2014 itu kita sangat kurang mendapatkan bibit. Nah, dengan adanya Tersengkarak ini juga akhirnya dibikinlah suatu pola pembinaan jangka panjang usia muda, itu di PPLP. Nah, itu kita juga berusaha keras agar menjadikan bibit-bibit atlet di PPLP ini untuk atlet usia dini. Nah, terkait prestasi atlet Sumbar di Tour de Singkarak, nah bisa kita katakan bahwa sekelas Pengprov itu tidak bisa ikut di UCI kelas 2.2. Ya, kategori UCI 2.2 tidak bisa diikuti oleh Pengprov. Minimum adalah itu sangat berat, Pak. Kita tidak bisa mempersiapkan klub itu hanya untuk satu Tapi Pak event. Budi 2 tahun di pending Tour de Singkarak. Kita sama-sama sepakat Tour de Singkarak itu adalah ikon Sumatera Barat. Brandingnya sudah kemana-mana. Tapi 2 tahun ini tentu bisa kita mempersiapkan Tour de Singkarak di tahun aman nantinya, misalnya 2022 ya. Misalnya. Sebenarnya saat ini kita melakukan kerjasama ya, kita ada dengan pengcap kita menitipkan atlet latihan di luar Sumbar. Ada beberapa sekarang juga muncul, bahkan atlet kita ini untuk Tour di Ijen 2019 itu main untuk timnas Indonesia. Dan di Tour Indonesia sendiri, atlet kita asal Kabupaten Bengkulu Kota itu ikut di Tour Indonesia. Ada satu atlet kita ikut di Tour Korea, Tour de Langkawi, Tour di China. Tapi mereka ikut. tidak atas nama Sumatera Barat ya? Mereka klub, ya? mereka menggeluti karir profesional. Siap. Oke, Pak Budi, pembatalan yang telah diputuskan oleh Satgas itu mematuhi konsekuensi, dan pembatalan tersebut tentu ada untung ruginya. Mungkin Kadispar siap menjelaskannya. Itu akan kita minta klaim dari pihak ketiga. Nah, klaim dari pihak ketiga ini ya cukup banyak lah. Saya nggak bisa sebut angkanya, tapi ratusan juta juga, karena udah ada survei 2 kali, sudah ada rapat, sudah pergi kemana-mana kan. Nah, itu yang real loss ya, real loss kalau kita anggap itu loss. Nah, kalau yang lain itu ya berapa banyak peserta yang akan datang, berapa mobil yang akan disewa segala macam, itu bisa kita suatu waktu bisa kita hitung juga setelah ini selesai. Oke, itulah yang resiko ketika dibatalkan, tentu ada klaim. Pembatalannya tidak dari awal-awal, setelah disurvei dulu, sudah jalan dulu. Saya juga ketemu itu survei TDS ini di jalanan. Saya juga ada rental mobil pula di panitia-panitia yang survei itu. Artinya ini gimana? Mungkin Bang Nunas yang kami anggap pakar anggaran, ketika kata Pak Jasman tadi 4,5 M ya Pak Jasman, 4,9 M itu dianggarkan lalu sekarang disuspend atau ditunda TDS-nya, kemana perginya 4,9, lalu bagaimana sih Bang Nunas melihat ketika TDS ini dianggarkan pada pembahasan anggaran APBD 2021 di 2020 kemarin, kita masih pandemi waktu itu. Silakan Bang. Terima kasih Bung Taat, dari Nagari TV yang luar biasa. Jadi saya diundang untuk hadir di sini baru yang ketiga yang bisa. Jadi mengundang nggak bisa hari ini, alhamdulillah. Pertama,
silik lidah yang judulnya untung rugi. Kalau bicara untung rugi saya agak kurang pas juga. Mengapa kurang pas? Di dalam event ini kita tentu tidak bisa bicara dalam posisi untung rugi itu. Kalau dia sudah dianggarkan, dia pasti di dalam posisi anggaran itu ada sesuatu yang menjadi beban. Nah, jadi sebelum sampai ke situ saya ingin mengungkapkan gini, supaya seluruh masyarakat tahu juga mengapa ikut saya menyuarakan untuk membatalkan. Jadi kalau sejarah awal tentu kita harus mengundang Prof Jim, karena cikal bakal Tour de Sengkarak itu adalah Prof Jil yang mengawali sebagai orang di Kepala Dinas Pariwisata. Yang topik kita adalah untuk hari ini. Nah, jadi saya ingin mengungkapkan gini, di 2020 pembahasan di 2020 itu sudah dibatalkan. Di waktu pembahasan sebetulnya terlalu deras rekan-rekan yang membidangi Olahraga. Dispar itu di Komisi 5 untuk tidak menganggarkan untuk TDS, karena pembacaan yang dibaca kawan-kawan pertama berkaitan terhadap sistem penganggaran, karena beban murni hari ini yang di 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir itu adalah beban APBD provinsi. Kalau sebelumnya adalah APBN, kita provinsi hanya sebagian. Yang kedua, kawan-kawan di komisi belum tahu juga bagaimana berdarah-darahnya memperjuangkan TDS ini masuk dalam kategori internasional. Kalau nasional tidak masalah. Itu belum tahu kawan-kawan. Jadi di waktu kita membahas di Badan Anggaran memang sangat deras, tapi kami di Badan Anggaran waktu itu berwanti-wanti. Ya, berwanti-wanti. Karena Covid tidak bisa kita prediksi selesai. Ternyata sampai ini kondisinya seperti itu juga. Anggaran yang pas itu sebetulnya kalau 4,9 itu kan anggaran yang sedang dilaksanakan. Kalau anggaran awal yang besar. Nah, itu pertama. Yang kedua, mungkin saya terlepas antara pro kontra keinginan dibatalkan atau tidak dibatalkan. Saya melepaskan diri dari itu dulu. Saya ingin mengungkapkan begini. TDS, kalau kita bicara TDS, kalau tidak kita laksanakan dalam sisi yang lain, pribadi saya dulu yang tukang ribut, banyak memprotes, karena protesnya itu adalah tidak sebanding anggaran yang dimunculkan dengan dampak ekonomi terhadap masyarakat. Itu harus kita pahami. Saya bukan orang ekonomi, saya orang infrastruktur. Keuntungannya hanya sesaat jalan kita itu bagus, sesaat. Karena kita tahu kalau untuk di melajunya sepeda itu lobang saja sedikit tidak boleh, gitu Pak. Udah? Nah, jadi itu hanya sesaat. Kalau di dalam istilah kami, kalau di jalan itu mempitching itu biayanya tidak besar. Sementara kita tidak ingin itu sebetulnya. Nah, itu yang pertama. Saya yang meributkan terus. Tetapi di sisi lain, saya berpikiran juga kalau ini ini dulu kita tidak dorong, ada rugi besar kita. Ternyata hari ini dia menjadi ekon. Ya, saya membaca seperti itu. Mengapa di sisi yang lain saya masih tetap juga memberikan dukungan terhadap TDS dengan harapan ke depan itu merubah sikap secara tim di dalam penyelenggaraan TDS. Karena kita TDS itu tidak untuk mengaspal itu saja, kan harus dampak ekonomi, dampak pariwisata. Saya melepaskan diri dari dampak pembalap untuk kegiatan nasional. Saya melepaskan itu. Ya, karena saya sepakat juga, saya tidak orang pembalap. Tidak ada korelasi antara Tour de Sengkarak dengan pembalap. Itu agak jauh. Karena dia beda kan. Nah, jadi saya pernah mengungkapkan kalau TDS itu dilakukan, dikemas secara baik, mengapa kita tidak bisa menjual? Karena hubungan TDS ada hubungan
kerajinan, aircraft, segala macam. Apakah itu dirasakan hari ini? Kan enggak kelihatan. Itu yang saya dorong dari dulu, yang saya ungkapkan. Nah, kemudian hari ini di 2021 mungkin kita Sumatera Barat hari ini sejarah pertama saya menjadi anggota DPRD, APBD kita itu defisit murni. Saya lepaskan itu juga. Tetapi dengan membatalkan ini mengakibatkan defisit murni kita bisa turun. Karena anggaran ini kalau Pak Jasman tadi menyatakan ini direkomendasikan oleh Satgas Covid, hanya merekomendasikan, kalau saya menangkap rekomendasi itu orang bisa mengatakan rekomendasi kan tidak membatalkan, bisa juga dia membatalkan, kan begitu. Tapi konkretnya saya menyatakan kalau untuk TDS memang batal. Mengapa batal? Karena uangnya ditarik hari ini. Kecuali besok pembahasan tanggal 22 berdebat kembali harus kita hidupkan. Nah, mampu enggak kita mempertahankan defisit? Itu poinnya. Jadi artinya dengan puisi 2 tahun tidak dilaksanakan TDS, tentu harus menjadi bacaan secara utuh oleh pemerintah daerah, memperjuangkan lisensi, mendapatkan secara internasional itu tidak mudah. Kalau itu sudah kita pegang, harusnya hari ini kita menjadi sedih, harusnya kan Jambi ikut ini. Kan sudah berkembang sampai ke daerah provinsi tetangga. Jadi nama TDS sudah tidak hanya milik Sumatera Barat, bisa menjadi milik Sumatera. Jadi bisa jadi nanti namanya akan berkembang lebih jauh lagi. Nah, cuman masalahnya inilah tanggung jawab kepala dinas ke depan melakukan kemasan keinginan apa yang diciptakan dari awal. Itu yang dilakukan. Karena keinginan Prof Jim dulu itu adalah TDS ini menjual galehawak di Sumatera Barat, wisata kita di Sumatera Barat ke ajang internasional. Kan itu tujuan. Kemudian dengan puisi TDS, orang luar negeri, contoh yang kemarin 2019 makan randang yang dirasakan. Ini kan kita Sumatera Barat terkenal semua, kuliner terkenal, semua terkenal. Ini kan menjadi ajang. Masalahnya mampu enggak kita Sumatera Barat? Jangan provinsi, bicara kita adalah provinsi itu membicarakan 19 kabupaten kota. Kalau 19 kabupaten kota, Mentawai itu kan harus ikut serta. Kapan perlu juga apa itu? Kan bisa saja. Karena ingin memperkenalkan Sumatera Barat terhadap event TDS. Dari situlah puisinya untuk ke depan perekonomian kan. Ya, tapi terlepas dari itu, jangan kita bicara hari ini untung rugi. Ya, jangan bicara untung rugi. Dengan kejadian hari ini harusnya ada introspeksi kita secara bersama. Kita lihat apa betul permasalahan. Kalau masalah COVID memang sudah dijelaskan tadi bagaimana syarat semua kan bisa kita pahami. Masalah kan tidak di situ saja. Jadi itu yang harus kita lihat, teman-teman. Jadi tentu dengan puisi itu ke depan kita harus menghadirkan TDS itu yang lebih konkret. Mungkin dalam perdebatan nanti jangan hanya bicara hari ini, tolong bicara yang di bawah, yang sebelumnya, dan bicara mau ke depan. Mau apa kita? Yang mewakili pemerintah hari ini Pak Jasman memang sebagai jubir dari ya, tapi Pak Jasman kurang lemah, dia rekomendasi, cuman Pak Donas lebih tegas. Sudah batal, kan itu jadi kan? Nah, itulah makanya Pak Jasman harusnya mewakili tadi Pak Haji Norvial, harusnya jelaskan. Kan kalau dibatal, dia sudah pasti batal. Nggak bisa enggak. Resiko oleh dinas, tentu yang telah dilakukan kemarin harus bayar. Memang betul. Memang harus dibayar ya? Harus diselesaikan. Kalau enggak, tuntutan lagi kan. Nah makanya tadi angka 49 itu adalah angka untuk pelaksanaan ini. Nah, berapa betul yang pasti yang kita kurangkan di defisit kemarin, nilainya adalah 4,9. Itu sudah pasti itu. Sudah diparipurnakan kemarin. Jadi defisit kita sekarang tidak 45 M, berkurang menjadi sekitar 27 M. Siap. Ya. Bang Lunas, artinya
Bang Nunas bilang TDS itu sudah batal 2021 ini. Dan karena anggarannya sudah disedot kembali ke kas APBD Sumatera Barat. Nah, satu hal yang penting, untung rugi tidak dilihat hari ini terhadap TDS ini, tapi bagaimana 2 tahun tidak mengaspal TDS di Ranah Minang menjadi introspeksi dan kembali kepada giroh TDS itu awalnya gimana. Nah, ini yang menjadi kecerdasan dari Silek Lidah Nagari TV di Jisik Cafe. Kita break sejenak, hande fedis.